Seorang wanita berusia 30 tahun tinggal di Shanghai. Dia berusia 12 tahun ketika ayahnya yang jutawan meninggal dalam sebuah kecelakaan dan dia harus pindah dari rumah masa kecilnya. Sejak Gu mulai bekerja dia telah berusaha untuk mendapatkan cukup uang untuk membeli kembali rumah tersebut namun gajinya tidak cukup. Sementara itu, Luming seorang desainer rumah yang kurang beruntung dalam pekerjaannya. Dia berusaha mencari klien, tetapi tidak pernah sukses. Pada akhir hari, baik Ming dan Gu kembali ke apartemen mereka, dan mereka tampaknya tinggal di apartemen yang sama. Gu menaruh pakaiannya di mesin cuci sementara Ming memasak makan malamnya. Setelah itu Ming mulai mencuci sayuran di wastafel dan mendadak sayuran itu ada di bak mandi Gu. Sementara itu, perlengkapan mandi Gu ada di panci Ming. Barang-barang mereka tampaknya tertukar di apartemen masing-masing. Tetapi mereka tidak terlalu memikirkannya dan tidur. Di pagi hari Ming terbangun karena seseorang menamparnya. Kamar Gu telah menyatu dengan kamar Ming dan berubah menjadi satu kamar raksasa. Awalnya mereka panik dan mengira mereka sedang dibobol tetapi kemudian mereka menyadari kondisi kamar mereka. Anehnya, di luar jendela Gu, cuaca sedang cerah sementara di sisi Ming cuaca sedang hujan. Keduanya berdiri di depan pintu mereka yang juga menyatu. Ming membuka sisi pintunya dan di luar ternyata adalah tahun 1999. Gu dengan cepat melewati sisi pintunya dan kali ini Ming terkejut melihat dunia yang sudah maju di tahun 2018. Ternyata mereka tinggal di apartemen yang sama tetapi di dua garis waktu yang berbeda. Gu menampar wajah Ming untuk melihat apakah dia sedang bermimpi. Mereka kemudian mencoba membuka pintu pada saat yang sama, tetapi apartemen itu semakin menyatu. Setelah diperiksa lebih lanjut mereka mengetahui bahwa mereka tidak dapat membuka pintu bersamaan dan hanya dapat berjalan melewatinya. Gu menyadari bahwa di garis waktu Ming, ayahnya masih hidup. Dia dengan cepat menuju ke rumah masa kecilnya dan melihat dirinya bermain dengan ayahnya. Pemandangan itu membuatnya emosional tetapi ketika dia mencoba mendekati mereka bumi berguncang dan menghentikannya. Di rumah, Ming juga ingin melihat apa yang terjadi padanya di masa depan. Alih-alih keluar, Gu meminjamkan laptopnya sehingga dia dapat mencari dirinya sendiri di media sosial. Ming kagum dengan teknologi tersebut tetapi ketika dia mengetik namanya, tanah berguncang lagi. Mereka berpikir bahwa mereka tidak dapat melakukan kontak dengan diri mereka di masa depan atau masa lalu karena dua orang yang sama tidak dapat hidup pada saat yang sama. Di malam hari Gu memutar musik di ponselnya dan memesan makanan dengan bantuan AI. Ming tercengang oleh semua yang dapat dilakukan oleh ponsel itu. Kemudian sekelompok pengusaha kaya dan ilmuwan sedang dalam pertemuan tentang pergeseran dimensi. Ilmuwan memberikan contoh pesawat yang menghilang untuk membuktikan bahwa pesawat itu telah melakukan perjalanan melalui waktu dan dimensi sebelum kembali ke tempat asalnya. Menurut penelitiannya, penggabungan dimensi telah terbentuk di kota itu. Sekarang yang harus mereka lakukan adalah menemukan koordinatnya. Pengusaha itu berencana menggunakan portal dimensi untuk menghasilkan uang. Wajah pengusaha itu tidak dapat terlihat, tetapi dia mendanai penelitian itu untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Di malam hari Gu dan Ming tidak bisa tidur. Gu berbicara tentang kematian ayahnya, dan dia hanya memiliki gantungan kunci milik ayahnya setelah rumah dan semua barang miliknya diambil oleh rentenir. Keesokan harinya mereka menjalani kehidupan normal mereka melalui masing-masing sisi pintu mereka. Gu sedang mencari suami kaya yang dapat membelikannya rumah. Jadi dia pergi berkencan dengan beberapa pria, tetapi belum menemukan seorang pun yang bersedia memenuhi mimpinya. Dia sedang melakukan kencan buta lagi dengan seorang pria yang tampaknya sangat menyukainya. Ketika pria itu bertanya apa yang ia harapkan dalam suatu hubungan, dia menunjukkan kepadanya presentasi virtual rumah yang menurut pria itu dia sukai. Lalu Gu bertemu dengan seorang pria dari aplikasi kencan online. Gu memberitahu pria itu tentang syaratnya untuk menikah, untungnya dia dengan senang hati menyetujuinya. Ternyata pria itu memiliki bisnis pertanian dan seorang jutawan. Tetapi usia dia 2 kali lipat usia Gu, dan tampaknya adalah pria yang mesum. Tetapi Gu memutuskan untuk memberinya kesempatan. Pria itu hanya mau membayar setengah dari uang muka pembelian rumah itu, jadi Gu pun mengambil uangnya di ATM. Ketika Gu menyerahkan uang tersebut, pria itu tidak pernah kembali dan Gu tertipu. Dia harus melapor polisi dan berada di ban selama berjam-jam untuk melakukan penyelidikan. Di sisi lain, Ming sedang menikmati makanan ringan di dalam bilik kamar mandi.
Dia mendengar CEO perusahaannya dan manajernya berbicara tentang bisnis yang akan datang. Setelah CEO pergi, manajer Zhao mengungkapkan dia berencana untuk mencuri semua uang CEO dan membuatnya bangkrut. Tetapi Zhao menyadari ada seseorang yang mendengarkan percakapan mereka. Dia menemukan Ming dan menarik dirinya keluar dari bawah bilik untuk membuatnya diam. Zhao menawarkan untuk meminjaminya uang untuk bisnisnya, dan Ming tidak dapat menolak tawaran itu. Ming meminta waktu untuk memikirkannya. Hari itu Ming menemui Zhao yang ternyata mempunyai rencana lain. Dia menyadari bahwa Ming tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa Zhao berencana untuk mengkhianati CEO. Meskipun demikian, Ming justru malah mengkhawatirkan CEO yang akan bangkrut. Zhao memanggilnya pecundang karena memikirkan orang lain di atas dirinya sendiri. Keesokan harinya ketika Gu bekerja, dia bertemu dengan sahabat masa kecilnya, Xiaoya. Dia berpura-pura menjadi pelanggan agar Xiaoya tidak tahu nasib Gu yang merana, dan berbohong tentang suami Gu yang kaya. Tetapi kebohongan itu membawa petaka, karena Xiaoya mengundang Gu dan suaminya untuk makan malam bersama. Gu kemudian membawa jas untuk dipakai oleh Ming dan mengajaknya ke makan malam itu. Awalnya semua berjalan lancar, hingga Ming minum dari baskom es batu, kemudian tidak sengaja menunjukkan label sewa jasnya, serta mengatakan kalau dia bekerja sebagai peneliti UFO. Gu menjadi emosi, dan berlian palsu dari cincin Gu terlepas dan meleleh di atas kompor. Dia pulang ke rumah sambil menangis sementara Ming menghiburnya. Keduanya menonton TV bersama, dan muncul sebuah acara tentang tiket lotre. Acara itu menimbulkan ide bagi mereka, dan keesokan harinya mereka mengumpulkan nomor pemenang tiket lotre dan membelinya pada tahun 1999. Bahkan sebelum hasilnya diumumkan, mereka sudah merayakannya. Gu mengajak Ming berkencan di mana mereka bermain game VR, berjalan-jalan di sekitar kota dan pergi ke bar. Mereka lupa bahwa mereka bangkrut dan menghabiskan uang lebih banyak dari yang mereka punya. Gu kemudian menitipkan tas mahalnya sebagai jaminan dan berjanji akan membayarnya keesokan harinya. Keesokan paginya mereka bangun di ranjang yang sama. Mereka gugup karena itu adalah hari pengumuman hasil lotre. Mereka dengan tidak sabar menunggu pengumuman itu, dan sangat gembira ketika mereka benar-benar memenangkan lotre. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, karena nomor pada kartu mereka menghilang. Setelah itu pasangan itu menyadari bahwa mereka tidak dapat mengubah masa depan dengan cara apapun. Tetapi jika demikian, mereka bingung mengapa nasib mereka saling terhubung. Gu pun juga tidak mendapatkan tasnya kembali dan pulang ke rumah dengan marah. Di jalan mereka saling berdebat dan mencemooh. Tiba-tiba mereka melihat wajah Ming di papan reklame. Rupanya di masa depan Ming mengganti namanya menjadi Xi. Dan telah menjadi salah satu pengusaha terbesar di Cina. Dia memiliki perusahaan besar dan akan mengadakan konferensi pers di tempat yang dekat dengan mereka. Ming terkejut melihat masa depannya. Gu yang melihat reklame itu kemudian mulai berbicara manis padanya. Ming pergi ke konferensi dan melihat dirinya di masa depan, Xi untuk pertama kalinya. Tetapi insiden itu menyebabkan gempa bumi dan konferensi harus dibatalkan. Xi menyadari apa yang terjadi ketika ada memori yang ditambahkan ke otaknya. Lengan Ming terluka karena insiden itu, dan menciptakan bekas luka di lengan Xi. Ini berarti apapun yang dilakukan Ming akan secara langsung mempengaruhi Xi di masa depan. Pengusaha yang ingin mencari portal dimensi itu tidak lain adalah Xi sendiri. Ilmuwan mengatakan bahwa Ming harus kembali ke hidupnya sebelum dia bertemu dengan Gu, kenangan baru itu akan mempengaruhi kepribadiannya. Keesokan harinya Ming pergi ke Zhao dengan surat pengunduran diri, karena dia merasa akan sukses di masa depan. Dia tidak ingin menerima uang dari Zhao. Di hari yang sama, Xi mengunjungi Gu di tempat kerja dan mengajaknya berkencan. Dia mengaku ingin mentraktirnya karena dia tahu Gu dekat dengannya di masa mudanya. Pria itu dan Ming adalah orang yang sama tetapi Gu tidak merasa nyaman di sekitar Xi. Dia mengajaknya ke restoran mewah tetapi Gu menjadi canggung. Di akhir kencan, Xi memintanya untuk menjauh dari Ming karena keterlibatannya akan menyebabkannya menyimpang dari tujuan hidupnya yang sebenarnya. Dia berjanji akan memberikannya rumah yang selalu dia inginkan sebagai balasan atas kesetiaannya. Gu setuju untuk melakukan apa yang diperintahkan, bukan untuk rumah tetapi untuk masa depan Ming. Dia kembali ke rumah pada malam hari dan memeluk Ming, lalu mengatakan kepadanya bahwa dia akan pindah. Dia juga mengatakan bahwa Xi memintanya untuk menerima tawaran manajer Zhao.
Keesokan harinya Gu pindah dari apartemen, tetapi secara kebetulan pintunya terbuka oleh payung ini. Berarti Ming dapat pergi ke 2018 bahkan tanpa bantuannya. Di tempat lain, CEO menemukan Zhao di kantornya dan mengetahui tentang rencananya untuk mengkhianatinya. Zhao panik dan membuat dia pingsan, kemudian mencekokinya dengan alkohol. Dia berencana untuk membunuh pria itu dan membuatnya tampak seperti kecelakaan. Sementara itu, Gu ada di rumahnya setelah bertahun-tahun tidak pulang. Ming kemudian mendatanginya dan mengembalikan tasnya yang disita oleh restoran. Ketika Ming berbalik badan, dia melihat label sewa yang ada di jas tersebut, menyadari bahwa dia adalah Ming. Gu kemudian menciumnya dan mengucapkan selamat tinggal. Keduanya berpisah sambil menangis, menyadari bahwa mereka tidak akan bersama. Ketika Ming sampai di rumah, dia mendapat telepon dari Zhao yang memanggilnya ke jembatan. Dia ingin menggunakan bantuan Ming untuk membunuh CEO dan membuatnya tampak seperti kecelakaan. Ming jelas menolak untuk melakukannya tetapi Zhao mengklaim bahwa dia sudah terlibat terlalu dalam. Tiba-tiba Ming menyadari bahwa Xi memilih untuk membantu Zhao di masa lalu. Dia mengambil alih posisi manajer setelah kematian CEO, membangun bisnisnya dan tidak peduli terhadap pekerja. Yang hanya dia pedulikan hanyalah uang. Itulah sebabnya dia adalah orang yang sama sekali berbeda dari Ming. Alam semesta telah memberi Ming kesempatan untuk membuat keputusan yang tepat. Terlebih lagi, dia melihat gantungan kunci CEO, yang ternyata CEO tersebut adalah ayah dari Gu. Kali ini dia tidak ingin membuat kesalahan yang sama. Ming menyelamatkan nyawa pria itu dari kematian. Segera setelah dia melakukannya, Xi menghilang di masa depan. Gu juga tidak akan pernah kehilangan ayahnya dan akan tumbuh menjadi orang lain. Ini berarti bahwa Gu yang sekarang juga akan menghilang. Menyadari apa yang terjadi, Ming dan Gu berlari menuju apartemen untuk saling bertemu. Tetapi ketika mereka akhirnya saling bertemu, Gu menghilang dari lini waktu. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya, supaya kita makin semangat membuat video. Terima kasih telah menonton.